Kalau untuk kondisi sekarang sih cukup ya, karena kita nggak mungkin offline. Tapi kalau suruh milih sih saya tetap lebih suka training biasa ya, regular offline. Pertama, karena kita fokus, nggak diganggu pekerjaan, nggak ada gangguan lain, terus kan emang waktunya dikhususkan untuk training aja. Kalau sekarang kan karena kita mungkin ada yang WFH, ada yang di kantor, ada yang harus di perjalanan, jadi kan mungkin kurang fokus gitu belajarnya. Cuman ya kalau untuk saat ini, daripada enggak gitu ya, menurut saya ini udah bagus banget sih gitu, udah efektif lah untuk kondisi saat ini. Setuju sih ya, heeh, untuk AO karena kan ini skill nggak bisa dibagi ke top manajemen aja ya, ini untuk semua bidang perlu dan kan mungkin dengan adanya begini lebih cepatlah menjangkau ke semua AO, cuman mungkin ya kelasnya harus lebih besar gitu, jangan cuman 30 orang mungkin kan jadi terlalu apa ya, terlalu banyak kelas gitu. Sebenarnya agak tanggung sebenarnya karena dipecah-pecah ya, jadi kayak tanggung gitu ya. Mungkin kan kalau training ini lebih cocoknya yang satu full day gitu ya. Cuman kan mungkin dengan menyesuaikan jadwal kerja jadi agak susah gitu. Makanya saya bilang kan lebih enak kalau ada kelas offline khusus gitu yang kita kumpul di satu ruangan full day ngebahas kerja kelompok apa jadi lebih interaktifnya lebih dapet. Jadi kalau buat kita ya cuman lagi kondisi gini sih segitu udah cukup. Cuman waktu itu saya pernah bilang kan karena ini terkendala, kita kan ada di kantor, kita nggak bisa WFH beberapa. Nah itu kan trainingnya sampai malam, sedangkan gedung kantor kan sekarang banyak dikunci, udah pada pulang jam 4 gitu ya. Jadi ada sebagian training juga kita izin, jadi dalam perjalanan, jadi nggak maksimal di situ sih paling. Kalau ini kan karena prinsipnya emang bidang pekerjaan gitu ya, spesifik gitu ya. Saya sih ngerti banget gitu ya. Malah sebenarnya pengen lebih banyak sharing-sharing lagi gitu ya dari itu. Cuman mungkin keterbatasan karena via Zoom gitu juga dan waktu. Jadi ya dengan yang ada saat ini udah banyak membantu juga, terutama dengar pengalaman dari Pak Oni, dari cabang lain juga, apa yang terjadi situasi saat ini kan karena kita ya bisa dibilang harus tahu gitu kondisi sekarang, tapi untuk semua kota, semua bisnis lain gitu. Jadi untuk data pembanding kita juga gitu. Jadi kan nasabah bilang apa ke kita gitu, apakah di tempat lain juga terjadi seperti itu atau enggak. Kebetulan sih saya belum pernah ikut yang lain ya, dari Panin juga, kecuali yang internal Panin mungkin ya. Tapi kalau dari konsultan atau yang manajemen lain kita belum pernah gitu. Kalau dari internal Panin ya beda ya, kalau itu kan lebih ini pakai video yang dibikin khusus, ada slideshow, PowerPoint, kalau yang dari internal kan nggak ada ya, jadi mungkin nggak bisa dibandingkan gitu. Ya, waktu itu saya pernah bilang ke Pak Oni, backsound-nya tuh kayak, apa ya Pak, kalau didengar lama-lama tuh kan kayak jadi agak ini ya, malah suasananya jadi rileks gitu ya. Jadi ini, cuman saya juga baru tahu kalau backsound-nya bisa dimatiin ternyata gitu. Kalau saya sih backsound-nya terlalu slow gitu kalau buat saya ya gitu. Tapi kalau video lainnya sih udah oke banget sih gitu. Kemarin waktu awal kan emang sedikit bingung ya, itu kan ada jadwal, terus mungkin kita kurang pengarahan, terus atau nggak ada gimana, jadi waktu yang pertama terus, itu ada yang video harus diselesaikan, ditontonnya kapan gitu, kita kita kurang tahu, jadi kayak nggak ada tutorialnya, terus kerja kelompok tuh presentasinya kapan, jadi, kita jadi agak bingung gitu. Terus ada satu jadwal yang sesi keempat kalau nggak salah itu kan yang kayak self learning. Nah, itu kita nggak tahu harus apa gitu sebenarnya gitu. Jadi mungkin lebih ke panduan-panduan di situnya aja. Jadi yang kan karena saya batch 1 nggak bisa tanya ke siapa-siapa. Mungkin kalau yang sekarang kan udah lebih mengerti. Jadi mungkin ya lebih ke panduan itu sih step by step kita harus apa, video ini harus ditonton full, kan banyak yang nggak nonton kenyataannya gitu ya. Baru pas terakhir-terakhir harus diselesaikan gitu. Kalau dari Panin ya mungkin ya, untuk Paninnya sendiri, kan karena training ini mungkin masih sistemnya trial. Jadi belum disosialisasi lewat SE, jadi kayak pihak komite, apa, BM sama HRD juga nggak tahu. Jadi kalau kemarin saya lihat cabang lain tuh sampai cari tempat, ruangan buat training juga susah gitu. Sedangkan, di ruang kerja juga, banyak gangguan gitu. Terus kadang ada yang koneksinya off atau gimana, terus
kebanyakan tuh kalau saya tahu orang Padang tuh banyak belum familiar sama Zoom meeting gitu. Jadi harus di-mute atau gimana, mungkin kalau mute tuh bisa dari host-nya aja di-mute all gitu, karena kemarin banyak suara-suara gangguan gitu. Jadi dari Pak Oni sama itu juga agak terganggu gitu karena suara latar dari peserta yang lupa di-mute gitu. Jadi mungkin bisa lebih diatur dari host untuk mute all atau apa gitu.